Oke, selamat siang. Kita lanjut lagi ke part yang kedua. Tetap masih di TKP mengenai jejaring kerja ya. Oke, contoh unsur-unsurnya atau ciri-ciri dari tipe soal jejaring kerja. Ciri-cirinya itu dia soalnya mengandung unsur kinerja dan juga mengandung unsur koneksi ya. Oke, untuk memilih solusinya, memilih optionnya, pilih jawaban yang menunjukkan sikap supel dan juga terbuka kepada semua orang atau kepada rekan kerja kita ya. Oke, lanjut aja ke soal nomor 9. Kantor Anda akan mengadakan bakti sosial di daerah padat penduduk. Agar acara tersebut berjalan dengan lancar, yang akan Anda perhatikan adalah di sini akan ada mengadakan bakti sosial ya. Ini keynote-nya. A. Jumlah warga dan bantuan yang akan diberikan. Oke, yang B. Transportasi menuju lokasi. C. Jenis bantuan dan koordinasi dengan pihak terkait agar acara berlangsung dengan tertib. Yang D. Tentang perizinan penyelenggara acara bakti sosial. E. Pendistribusian bantuan. Nah, ingat ya, pilih solusi yang paling supel dan juga terbuka yang ada hubungannya dengan koneksi ya. Nah, berarti jawaban yang paling sesuai adalah yang C ya. Karena sini ada kata koordinasi. Berarti yang Anda perhatikan adalah jenis bantuan dan koordinasi kepada pihak yang terkait agar acara berlangsung dengan tertib. Jadi dengan adanya koneksi akan menciptakan suatu keberhasilan yang baik ya, dengan komunikasi, koordinasi itu akan menciptakan suatu hasil yang akan baik ke depannya. Oke. Berarti yang paling sesuai untuk menjawab soal tes ini itu adalah yang C. Oke, paham ya? Lanjut soal berikutnya. Karena keteledoran Anda, sudah 3 tahun berturut-turut tim Anda gagal mengikuti pelatihan, maka tindakan Anda untuk menanggulangi kejadian tersebut adalah, nah masalahnya di sini adalah gagal mengikuti pelatihan ya. Gagal mengikuti pelatihan. Nah, yang A, menghubungi pihak penyelenggara untuk memberikan info pelatihan berikutnya. B, mencari info penyelenggara lainnya yang sejenis dan mampu memberikan pelatihan segera. Yang C, mengganti dengan jenis pelatihan lain yang serupa. Yang D, mengikuti pelatihan tahun berikutnya. Yang E, memberikan pelatihan itu perlalu. Ini sudah pasti salah ya. Nah, cari jawaban yang terbuka dan supel dalam mencari informasi ya. Jadi dalam hal koneksi atau dalam hal jejaring kerja, cari solusi yang paling supel dan juga paling terbuka. Untuk yang A, menghubungi penyelenggara untuk memberikan info pelatihan berikutnya, ini juga kurang tepat karena yang diinginkan sini adalah di sini dia sudah gagal mengikuti pelatihan, berarti harus mengikuti pelatihan dengan segera ya. Berarti solusinya adalah harus mengikuti pelatihan dengan segera. Berarti cari nih option yang mengikuti pelatihan segera, yang bisa memberikan pelatihan dengan segera gitu ya. Berarti jawaban yang paling tepat itu adalah yang B ya, karena di sini ada kata mampu memberikan pelatihan segera. Jadi ada solusinya ya. Jadi optionnya itu cari yang memiliki solusi gitu ya. Jadi bukan option yang mengambang gitu. Dalam satu soal kita harus memiliki solusi dalam setiap masalah. Oke, lanjut soal berikutnya. Setelah 7 tahun dikenal sebagai produsen paling terkenal makanan khas suatu daerah, keluarga Anda memiliki banyak kompetitor. Usaha yang Anda lakukan agar usaha Anda tetap bertahan. Nah, di sini adalah agar usaha tetap bertahan gitu ya. Yang A, memberikan diskon saat hari raya. B, mengembangkan usaha dengan menambah cabang daerah lain. C, mensurvei pasar tentang tren makanan sehingga mampu menciptakan varian rasa. D, meningkatkan pangsa pasar ke semua segmen umur. Yang E, meningkatkan kualitas produk. Oke ya. Di sini adalah karena di sini 7 tahun dikenal sebagai produsen paling terkenal. Berarti dia saat ini sudah terkenal. Saat ini dia sudah terkenal ya. Makanan khas dari satu daerah. Keluarga Anda memiliki banyak komentar usaha yang Anda lakukan agar usaha tetap bertahan adalah. Nah, berarti di sini dia usahanya sudah terkenal, tapi dia harus mempertahankan agar tetap terkenal gitu ya, agar
tetap laku istilahnya gitu ya. Nah, berarti dia harus apa? Kalau misalnya memberikan diskon hari raya, berarti cuma memberikan diskon hari raya aja gitu, nggak banyak gitu yang dilakukannya. Mengembangkan usaha dengan menambah cabang di daerah lain, kan dia sudah terkenal gitu ya. Survei pasar tentang tren makanan sehingga mampu menciptakan varian rasa. Nah, di sini masalahnya adalah bukan bukan masalah rasa segala macam ya. Di sini masalahnya adalah dia ingin mempertahankan citranya gitu ya, sedangkan dia sudah terkenal. Yang dia meningkatkan pangsa pasar ke semua segmen umur. Nah, ini gimana nih caranya nih? Masih belum jelas ya. Nah, yang E itu adalah paling tepat ya, meningkatkan kualitas produk. Karena meningkatkan kualitas produk berarti dia sudah hubungannya ke varian rasa gitu ya. Pokoknya hubungannya ke semua agar kualitasnya itu nggak berkurang. Jadi kalau misalnya kualitasnya itu tetap mempertahankan produk, maka citranya juga akan bertahan dan bisa bersaing dengan kompetitor yang lain ya. Berarti solusi yang tepat itu adalah yang E. Oke, lanjut soal nomor 12. Rekan kerja Anda sering kali saling melempar kesalahan, sehingga masalah menjadi besar dan tidak diselesaikan dengan tuntas. Untuk mengatasi dan menanggulangi masalah tersebut, hal yang Anda lakukan adalah, nah di sini ada rekan kerja berarti teman ya, bukan bawahan kita ya. Saling melempar kesalahan. Nah, ini adalah masalahnya saling melempar kesalahan. Oke, di sini masalahnya adalah saling melempar kesalahan ya. Oke, cari unsur yang paling terbuka dan juga paling supel. Pesan yang A, menyusun ulang mengenai analisa jabatan. B, membina hubungan yang akrab antar karyawan. C, membuat jenjang karir. D, mempersempit kewenangan sehingga tidak terjadi masalah serupa. E, memperbanyak jumlah divisi sehingga ruang lingkup kerja semakin spesifik. Nah, di sini adalah masalahnya rekan kerja Anda seringkali melempar kesalahan ya, sehingga masalah menjadi besar dan tidak selesaikan dengan tuntas. Berarti masalah A ke B gitu ya. Yang B menyalahkan yang A menyalahkan yang B gitu ya. Nah, berarti untuk yang hal yang seperti berarti dia nggak cocok nih antar divisi, berarti dia nggak cocok tuh dalam satu divisi. Berarti hal yang paling tepat itu adalah oke ya, berarti mengevaluasi dari jabatan itu sendiri ya, agar si orang A dan B ini tidak satu divisi gitu ya. Berarti yang option yang paling sesuai itu adalah yang A, yang menyusun ulang mengenai analisa jabatan, agar si orang A dan B ini enggak satu divisi gitu ya. Apakah A itu cocok di divisi ini, apakah si B ini cocok di divisi ini gitu ya. Jadi seperti menyusun kembali, mengupgrade ya posisi dari karyawannya atau pegawainya. Oke, lanjut soal nomor 13. PLN mengirimkan surat kepada Anda selaku Ketua RT. Dalam surat tersebut diberitahukan bahwa PLN akan melakukan pemadaman bergilir selama 3 hari ke depan. Sebagai Ketua RT, yang akan Anda lakukan adalah, masalahnya adalah di sini masalahnya si Ketua RT dikasih surat pemberitahuan ya dari PLN akan melakukan pemadaman listrik selama 3 hari. Oke, berarti menyampaikan ya, berarti ya harus disampaikan. Oke, cari yang supel dan juga terbuka optionnya. Yang A, memberitahukan kepada warga sehingga warga lebih siap saat listrik padam. Yang B, menghimbau warga untuk mengungsi selama listrik padam. Yang C, menghimbau kepada warga agar mempersiapkan hal-hal yang berkaitan dengan listrik, misalnya ketersediaan air, lampu emergensi, dan lain-lain. Yang D, meminta PLN untuk melakukan pemadaman kurang dari 3 hari. Nah, ini karena PLN itu kan ke pemerintah gitu ya hubungannya ya, ini kurang tepat. Memfotokopi surat edaran tersebut kepada warga. Ini cuma memfotokopi doang ya, nggak ada sosialisasinya segala macam ya. Yang sesuai itu adalah yang saya, karena sini ada kata antisipasinya ya, mempersiapkan di sini, mempersiapkan hal-hal yang berkaitan dan lebih detail juga. Oke, berarti yang benar adalah yang C. Kalau yang A ini dia
siap-siap listrik padam, sehingga warga lebih siap saat listrik padam. Solusinya apa ketika listrik padam gitu? Apa yang harus dilakukan gitu ya? Jadi yang paling tepat untuk solusi nomor 13 itu adalah yang C ya. Oke, lanjut nomor 14. Sebagai bagian umum, Anda mendapatkan laporan terjadi pemborosan dalam pemakaian alat tulis kantor. Maka yang akan Anda lakukan untuk efisiensi pemakaian alat tulis kantor adalah, sini ada kata efisiensi ya. Oke. Yang A, membatasi pembelian alat tulis kantor. Yang B, meminta karyawan untuk membeli sendiri alat tulis kantor. Ini juga salah ya, karena alat tulis kantor disediakan oleh kantor. Membatasi juga nggak bisa dilakukan pembatasan ya, karena yang namanya alat tulis itu harus diperlukan seperlunya ya. Yang C, mengurangi jatah pemakaian alat tulis kantor setiap unit kerja juga kurang. Menghitung pemakaian rata-rata setiap unit kerja sehingga memiliki patokan untuk membatasi pemakaian alat tulis kantor. Ini ada dasarnya ya. Dia mengkaji, menghitung pemakaian rata-rata di setiap unit kerja. Berarti yang paling tepat adalah yang E, karena yang D ya yang paling tepat. Yang E itu melaporkan kejadian tersebut pada atasan. Ini nggak ada solusinya ya. Yang tepat solusinya itu adalah yang D. Karena di sini dia memberikan pertimbangan dulu dengan menghitung pemakaian rata setiap kerja dulu. Dari setiap kerja ini dia memberikan saran dalam patokan membatasi pemakaian alat tulis kantor. Oke, lanjut soal terakhir nomor 15. Salah satu dari kelompok kerja saya tidak serius dalam mengerjakan suatu pekerjaan yang sangat penting. Saya selaku ketua kelompok A, menegurnya untuk dapat lebih bertanggung jawab dalam pekerjaannya. B, memberikannya surat peringatan. Jika masih tidak mengindahkan, maka saya laporkan kepada atasan. C, mengambil alih tugasnya lalu membaginya kembali dengan teman yang lain. Salah ya, karena seperti memberikannya kelonggaran gitu ya. D, tidak mau ambil pusing akan dia. Salah juga, mengeluarkan dia dari kelompok juga nggak terbuka. Kayak menegurnya untuk dapat lebih bertanggung jawab dalam pekerjaan. Juga menegurnya juga kurang efisien ya. Kalau yang B, dia memberikan surat peringatan. Jika masih tidak mengindahkan, maka saya laporkan kepada atasan. Karena di sini selaku ketua kelompok ya, selaku ketua kelompok, bukan rekan kerja. Kalau misalnya A itu sebagai rekan kerja biasa, sebagai anggota kelompok lainnya. Tapi kalau sebagai selaku ketua kelompok, kita boleh memberikannya surat peringatan ya. Berarti yang paling tepat adalah yang B. Oke, itu saja di tipe soal mengenai jejaring kerja. Nextnya, selanjutnya kita akan membahas mengenai sosial budaya ya. Oke, selamat siang, bye bye.